Halo semuanya para sahabat kurikulum saham Indonesia. Jumpa lagi bersama dengan saya Alex. Untuk kali ini saya ingin membahas mengenai analisa mingguan, terutama mengenai foreign flow. Karena flow asing terlihatnya semakin banyak yang masuk ya. Jadi kalau dalam chart Enigma ini, jelas ada beberapa panel ya. Nah, untuk melihat flow asing itu ada di panel yang bawah ini nih. Nah, jadi kalau misalnya ini kan kebetulan yang saya lagi buka ini adalah saham ASI ya, saham Astra. Nah, kalau yang di atas ini nih, ini adalah flow, pergerakan flow-nya ya, flow asing ya, pergerakan flow. Jadi kalau misalnya ini adalah garis tengahnya, ini garis tengah ya, anggap ini adalah garis hitam garis tengah. Nah, dia yang tadinya flow-nya dari bawah ini tembus ke atas. Nah, ini adalah flow hariannya. Ini adalah inflow hariannya. Nah, kemarin terakhir, perdagangan pusat terakhir, ada flow asing masuk sebanyak 80 miliar rupiah. Nah, sekarang saya pengen screening dulu saham-saham apa aja sih yang lagi rame asing masuk. Jadi kalau kita lihat di composite, di IHSG, lihat ya yang panel bawah ya, ini asing masuk banyak sekali nih. Ya, asing akumulasi terus ya. Kecuali ada satu distribusi itu paling sedikit doang nih. Distribusi di sini doang. Distribusinya waktu itu minus 261 miliar doang. Sementara itu pernah ada inflow sebesar 2,2 triliun. Terus di sini juga pernah terjadi 1,9 triliun inflow. Jadi secara total itu satu minggu terakhir, dana asing inflow 4,5 triliun di IHSG. Ini kita bicara IHSG ya. Nah, sekarang kan pengen tahu dong ya, masuknya tuh ke saham-saham apa aja sih asingnya? Saya di sini bikin explore-nya, saya explore. Nah, ini keluar ya. Ada foreign flow yang satu minggunya berapa miliar, terus dua minggunya berapa miliar, empat minggunya berapa miliar, semua tercatat di sini ya. Terlacak di sini. Nah, begitu udah selesai screeningnya, saya coba urutkan dari yang paling terbesar. Nah, ini kan indeks-indeks ya, indeks-indeks. Nah, kalau saya lihat di sini ada BBCA. Satu minggu terakhir BBCA 1,1 triliun, BBRI 1 triliun, Astra 877 miliar inflow asingnya ya. Kemudian ada Telkom, Adro, BBNI, ICBP, MDKA. Sebenarnya masih banyak lagi ya, cuma makin lama makin dikit-dikit kecil-kecil nilainya. Nah, saya mau fokus mengenai misalnya pertama nih, BBCA sama BBRI. BBCA sama BBRI. Nah, untuk di saham BBCA, saya nggak terlalu tertarik ya. Karena eh, jujur aja, terutama kalau misalnya kita lihat dari indeksnya, composite, composite, ini terakhir ini terjadi pembentukan dari Sarami ya, dari Sarami dan ini lagi terkena pola bearish Sarami ini di EMA 200. Saya kalau masukin moving average indikator, terus saya isi nilainya yang 200 periode ya. Nah, dia lagi terkena resist EMA 200. Pertama itu dari kompositnya. Kemudian kalau kita lihat di BBCA-nya, saya kalau lihat BBCA di monthly, ini pernah terjadi pola, yaitu terjadi di awal Desember 2022. Kalau biasanya terjadi di resist, di area atas terjadi pola, ini biasanya saya bisa menggambarnya sebagai supply area. Saya tinggal gambar kotak di sini. Nah, jadi sekarang memang saham BBCA ini lagi memasuki supply zone-nya. Ini monthly ya, karena kebetulan kan besok perdagangan juga sudah awal Mei ya. Jadi kalau saya balik ke daily, nah sebenarnya ini lagi memasuki area-area supply zone. Jadi wajar aja kalau memang terjadi koreksi sehat ya, wajar lah kalau memang terjadi koreksi ya nggak apa-apa ya. Karena ini posisinya lagi uptrend banget. Lihat yang garis ini ya, garis support magenta ini trend line-nya. Lihat, dia uptrend-nya strong ya, strong uptrend ya. Jadi kalau saya sih lebih baik sih wait and see dulu kalau untuk di BBC meskipun asing memang masuknya banyak. Kemudian kalau untuk BBRI, BBRI pun juga memasuki area resist. Dan terakhir nggak enak banget ya.
membentuk dark cloud cover. Jadi kalau kita lihat juga monthly-nya, nah ini monthly-nya terlihat lebih jelas ya. Saya bikin channel dari support trendline yang strong uptrend. Di sini saya ada resistnya berdasarkan dari channelnya. Dan setiap mengenai channelnya ini, resist channelnya, ini terjadi bereaksi ya. Oke, ini Fibonacci saya hapus karena sudah tidak terupdate ya, karena sudah melewati. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap dia mengenai resist di sini, dia selalu bereaksi. Ini bereaksi. Ini bereaksi. Ini bereaksi. Terakhir pun juga bereaksi di sini. Nah, sekarang dia kena lagi di sini ya, jadi shadow ya. Lain cerita, kalaupun nanti misalnya ternyata dia berhasil melewati resist tersebut, itu akan bagus banget ya. Saya juga senang. Akan tetapi, biasanya pergerakannya adalah adanya throwback dulu. Throwback. Dan berharapnya baru melanjutkan pergerakannya lagi. Kalaupun ternyata dia terkoreksi karena respect terhadap trendline channel yang biasanya terjadi koreksi setelah itu, ya udahlah nggak apa-apa ya. Main dulu ya di channel-channel ini tuh. Yang penting kan ini jangka panjangnya strong uptrend ya. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalaupun memang skenario-nya naik ya bagus. Kalaupun skenario-nya koreksi ya masih koreksi sehat. Ini masih strong uptrend banget. Ini saya ngeliatnya dari monthly chart ya. Jadi kalau lihat di daily, ya minimal ini untuk short-nya. Untuk kalau saya ngeliat short-nya di sini ada support trendline yang lumayan bereaksi ya. Jadi kalaupun misalnya masih koreksi sampai ke supportnya ini pun juga masih oke banget ya. Ini masih oke banget. Kalaupun naik, ya pasti akan ada koreksi-koreksi sehat dulu. Kemudian ada Astra. Astra yang saya kurang serak itu adalah mendekati jadwal pembagian dividen. Dividennya sebesar 552 ya per lembarnya tanggal 5 Mei. Jadi jangan ngejar dividen lah ya kalau memang yang belum ada ya. Secara chartnya memang bagus ya untuk Astra ini. Kemudian kalau Adro, nah Adro di sini saya sudah pasang alarm. Ini akan menarik sekali jika pergerakannya melewati 3130. Terakhir kemarin pas ya closingnya di 3130. Jadi kalau misalnya closingnya besok-besok di atas 3130 itu akan menarik sekali. Kalaupun nanti terkoreksi, di sini ada area demand zone yang pernah menjadi bullish engulfing-nya di sini ya. Jadi kalaupun ada koreksi, ya lumayan nih kalau bisa mau nampung. Karena di sini kalau misalnya nampung di area-area demand zone ini, risikonya kecil ya untuk cut loss-nya. Kalau ternyata di luar skenario-nya. Nah, balik lagi ke soal foreign flow, soal aliran dana asing ya yang masuk ke IHSG. Kenapa sih ini akan menjadi kecenderungan adalah terkoreksi dulu? Karena kalau kita lihat di BBRI, BBCA dulu lah ya yang pertama. BBCA, kemarin itu terjadi outflow sebesar 1,3 triliun. Meskipun ada inflow asing sebanyak 150 miliar, tapi itu tidak ada apa-apanya dibanding outflow dari total keseluruhan transaksi sebesar 1,3 triliun. Ini BBCA. Sedangkan untuk BBRI, terjadi juga outflow cukup besar 1,3 triliun juga. Padahal asing masuk inflow sebanyak 300 miliar. Jadi masih kalah dengan kekuatan secara totalan, bukan hanya asing aja. Dan tetapi ketika kita melihat Astra, ini kayak kompakan ya. Inflow secara total dengan inflow asing kompakan. Jadi memang yang untuk Astra ini memang bagus ya. Sayangnya aja adalah mendekati tanggal dividen. Tanggal pemberian dividennya. Jadi jangan kena FOMO untuk ngejar dividen ya. Kecuali memang untuk jangka panjang itu lain cerita. Silakan keputusan masing-masing aja. Oke, saya rasa cukup sampai sekian dulu untuk analisa minggu ini. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, di-share kepada teman-teman yang lainnya, dan sampai jumpa minggu depan.